Yang mana satu kesempatan Ya, yang coba. Saya ulangi lagi ya, bahwa di dalam peraturan KPU nomor 19. Ya sudah, saya sudah bisa sampaikan, nanti diskusinya bisa panjang. Jadi ada ketentuan bahwa ketika datang kemudian bisa menggunakan syarat sepanjang ada izin presiden, sementara faktualnya kan begitu kan. Apakah kemudian ada kesalahan dari pihak KPU ternyata bahwa terhadap pejabat yang seharusnya ada izin? Pertama, mempertanyakan mengenai apakah penyelenggara negara dan pemerintahan dapat terlibat dalam kegiatan pemilu atau kampanye. Kemudian yang kedua, apakah pencalonan cawapres Gibran Rakabuming Raka dapat dibenarkan berdasarkan hukum administrasi. Kemudian yang ketiga, apakah surat keputusan KPU nomor 1145/PL 0.01.4 SD /05/2023 tentang tindak lanjut putusan MK nomor 90/PUU dan seterusnya ya, dapat dikualifikasi sebagai instrumen yuridis yang sah. Dari ketiga hal itu, saya akan jawab secara garis besar bahwa yang dimaksud penyelenggara negara dan pemerintahan di sini adalah pejabat. Itu ada beberapa undang-undang yang menyebut berbeda. Ada yang menyebut pejabat negara, ada yang menyebut pejabat pemerintahan, dan itu tapi substansinya sama, dan itu adalah fungsionaris dari jabatan publik. Dan itu pejabat publik itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dicirikan oleh tiga hal. Yang pertama, ada hubungan dinas publik, open bar di investracking dengan negara. Kemudian yang kedua, diberi gaji dan tunjangan oleh negara, kemudian diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, selama menjabat sebagai pejabat publik, mereka itu melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama negara, untuk dan atas nama jabatan, amhalfe, dan ia bertindak atau bekerja demi untuk penyelenggaraan tugas-tugas publik, yaitu memberikan pelayanan terhadap warga negara, bukan untuk kepentingan orang per orang. Nah, atas dasar kedudukan seperti itu, maka pada dasarnya bahwa pejabat itu selagi ia berstatus sebagai pejabat, pada dasarnya secara hukum administrasi, ia tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye. Namun, Undang-Undang Pemilu membolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah boleh dengan izin cuti, kemudian yang kedua dipersyaratkan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau syarat ini terpenuhi maka boleh, tapi kalau tidak terpenuhi maka itu secara hukum administrasi masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum administrasi yang dikenal dengan istilah onrechtmatig besturen. Onrechtmatig besturen itu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tindakannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemungkinan kedua, tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum administrasi adalah ada penyalahgunaan wewenang di situ. Kemudian yang ketiga, tindakan itu ada unsur sewenang-wenang, willekeur. Kemudian yang keempat, tergolong sebagai PMH dalam HAN, itu adalah tindakannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam perkara akuo, kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, maka masuk kategori itu. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, pencalonan Rakabuming Raka dari perspektif hukum administrasi, saya menyimpulkan itu tidak sah dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pada saat pendaftaran, yaitu yang periodenya ditetapkan oleh KPU, itu tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu belum dihapus, belum diganti, belum diubah, belum dirubah. Sehingga dengan demikian peraturan yang berlaku saat itu adalah peraturan KPU
nomor 19 tahun 2023 itu yang mensyaratkan calonnya itu adalah berusia paling rendah 40 tahun. Sehingga dengan demikian pada saat pendaftaran itu ya yang bersangkutan memang belum berusia 40 tahun. Baru kemudian setelah itu ternyata diterima pendaftaran itu, baru kemudian penetapan sebagai pasangan calon itu menggunakan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023. Ini yang saya aneh dari perspektif saya sebagai bidang hukum administrasi adalah pada konsideran menimbang. Pada konsideran menimbang huruf A, di sana disebutkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Padahal keputusan tentang penetapan pasangan peserta pemilu itu diterbitkan tanggal 13 November. Sementara peraturan KPU itu sudah diubah pada tanggal 3 November. Kok masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang, konsideran menimbang itu. Itu secara hukum administrasi kurang tepat karena itu sudah tidak berlaku. Mestinya yang jadi pertimbangan adalah undang-undang yang baru, peraturan yang baru. Oleh karena itu saya tidak tahu itu menyangkut masalah motivasi karena konsideran menimbang itu isinya adalah motivasi si pembuat keputusan. Dan itu yang tentu yang bisa menjawab apa tujuan dicantumkannya peraturan yang sudah tidak diberlaku tentu pada pembuat keputusan itu. Kemudian yang berikutnya mengenai surat KPU nomor 1145 dan seterusnya tentang pemberitahuan ya. Surat edaran isinya pemberitahuan kepada partai-partai politik untuk mengajukan pendaftaran, nah itu intinya. Isinya itu tentang tindak lanjut. Tentang tindak lanjut putusan MK nomor 90 dan seterusnya. Nah ini kalau dari perspektif hukum administrasi, surat keputusan ini tergolong sebagai diskresi. Diskresi yang dituangkan dalam bentuk tertulis itu menjadi Beleitsregel atau peraturan kebijakan. Nah karena ini menyangkut diskresi, bukan peraturan perundang-undangan, maka tentu harus sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk diskresi itu syaratnya ada di pasal 24 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di sana disebutkan syaratnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan-alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikat baik. Sekedar catatan bahwa untuk poin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat, itu sudah ditiadakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian untuk tujuan diskresi itu adalah melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan demi kepentingan umum. Syarat dan tujuan diskresi ini berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, baik syarat maupun tujuannya, itu sifatnya kumulatif. Sehingga karena kumulatif, agak sulit untuk dipenuhi itu sebagai peraturan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang ini. Karena putusan MK itu tidak ada vage norm, tidak ada norma yang samar. Tidak ada pilihan juga, hanya satu hal, yaitu mengubah ketentuan pasal 169 tentang syarat itu, huruf Q, hanya itu. Sehingga hanya ada satu hal yang dapat dilakukan oleh KPU ketika itu, yaitu mengubah saja.
mengubah peraturan KPU itu sesuai dengan putusan MK itu. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada pilihan lain. Ketika itu tidak ada pilihan lain, maka diskresi tidak dapat digunakan. Harus menggunakan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Itu secara garis besar dari apa yang kami sampaikan. Baik, silakan dari kuasa hukum, ada pertanyaan? Terima kasih. Ahli, ada pengaduan soal Ditulis ya Prof, nanti lupa. ada pengaduan yang berkaitan dengan kampanye yang dilakukan oleh menteri. Nah, pengaduan itu dilaporkan ke Bawaslu. Tapi oleh Bawaslu itu tidak diselesaikan. Ada yang tidak diselesaikan dan ada yang diselesaikan. Atas dasar itu kemudian diajukanlah ke DKPP tindakan Bawaslu yang tidak memenuhi kewajibannya seutuh-utuhnya itu. DKPP kemudian membuat putusan, tapi putusannya itu dibuat setelah proses kampanye selesai dan dinyatakan bahwa menterinya, sebut saja Zulkifli Hasan, telah melakukan pelanggaran mengenai kampanye, mengenai cuti kampanye, dan putusannya hanya menegurnya saja. Dalam perspektif keahlian saudara saksi, bagaimana saudara ahli, bagaimana dengan putusan yang seperti itu yang sama sekali tidak mengubah bahwa telah dilakukan kampanye bansos berulang-ulang kali? Itu bagian yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dikemukakan dengan sangat baik soal diskresi. Diskresi ini selalu dijadikan dasar dan dibuat menjadi bagian yang lazim dilakukan oleh teman-teman di KPU. Dan surat edaran yang dibuat untuk menindaklanjuti putusan KPU itu tadi disebutkan tidak boleh dijadikan dasar sebagai diskresi. Kalau itu dijadikan sebagai dasar diskresi dan dipaksakan itu, apa akibat hukumnya? Apakah diskualifikasi terhadap calon-calon tertentu yang tidak memenuhi syarat itu bisa dilakukan? Terima kasih. Pak Refli ada, silakan. Iya, tadi saudara mengatakan bahwa penetapan Gibran itu adalah pelanggaran dari sudut hukum administrasi. Pertanyaan saya, seandainya pelanggaran ini tidak disengketakan, apakah kemudian pelanggaran tersebut kemudian dianggap menjadi sah begitu? Itu termasuk misalnya tidak, dan apakah masih bisa dipersoalkan di institusi seperti Mahkamah Konstitusi ini? Cukup ya, termohon silahkan. Terima kasih kepada saudara ahli. Sebelum kami mengajukan pertanyaan, akan kami bacakan rumusan pasal di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan serta pemilu presiden dan wakil presiden. Di dalam pasal 13 ayat 3 itu ditentukan bahwa syarat calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf Q terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU. Yang kedua, pasal 17 ayat 1. Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik beserta pemilu atau gabungan partai politik beserta pemilu sebagai calon presiden dan wakil presiden harus meminta izin kepada presiden. Pertanyaan yang pertama adalah, apabila ada seseorang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan kemudian ketika hadir ke KPU berdasarkan ketentuan yang saya bacakan tadi di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, yaitu membawa fotokopi KTP, kemudian membawa surat izin dari presiden
apakah dapat dinyatakan memenuhi syarat? Itu saja. Dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Kami ada 2 pertanyaan. Saya mengajukan 1 pertanyaan, yang lainnya nanti di saat pertanyaan selanjutnya.